Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini saya ketemu dengan master-master pendamping-pendamping yang luar biasa. Namanya siapa Mas? Turno. Pak Turno. Aktivis pemberdayaan, beliau selaku TA yang ada di Kabupaten Batang. Selama ini kalau kita melihat proses pemberdayaan masyarakat yang telah jenengan lakukan pendampingan terkait program-program strategis nasional. Ada masalah ODF, ada masalah stunting, ada masalah kemiskinan ekstrim. Sejauh mana penanggulangan terkait dengan masalah data yang sudah jenengan validitas termasuk realnya, apakah capaian program strategis nasional itu sudah jenengan dampingi dengan maksimal dan benar-benar tuntas, Pak Dosen Turno? Ya, terima kasih Mas Ari. Salam sejahtera buat Siap. kita semua. Oke. Salam sehat buat kita semua. Oke. Jadi gini, kalau bicara tentang desa, karena Ya. desa itu merupakan objek dari pembangunan Siap. kita di Indonesia pada saat ini. Jadi kalau saya melihat data yang ada di desa itu masih belum lengkap Mas Ari. Ya. Jadi kalau pembangunan itu sebetulnya baik itu pembangunan fisik maupun pemberdayaan Ya. itu adalah kuncinya di data. Ya. Jadi data itu merupakan kebutuhan Betul. di desa. Ya. Ketika kekurangannya apa, kelebihannya apalah. Ya. Di Kementerian Desa itu ada namanya SDGs. Iya. Sustainable Development Goal. Mantap. Itu 17, ada 17 item. Ada penanggulangan kemiskinan, kemudian untuk agar pendidikan itu maju Ya. gitu kan. Di situ banyak sekali. Jadi Ya. tidak hanya desa pingin maju itu ya 17. Sebenarnya kalau menggunakan proses perencanaan menggunakan 17 item itu SDGs itu akan lebih baik lah itu. Mantap, saya sepakat sekali. Sustainable Development untuk program dari program pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Apakah selama ini perencanaannya benar-benar tuntas membangun dengan data? Kalau tadi disampaikan kelemahan kita ada pada data. Membangun dengan data itu sulit, tetapi jauh lebih sulit membangun tanpa data. Kira-kira data yang sudah jenengan fasilitasi di tingkat desa untuk pendampingan seperti apa? Jadi data itu kan tidak harus data yang elektronik. Iya. Jadi desa itu pernah mendata terkait SDGs. Betul. Itu ada 17 item yang harus dilaksanakan di Iya. desa. Nah, kita jangan berpikir bahwa ketika kita ngupload data terus kemudian data itu down terus berhenti, bukan. Tapi data itu kan sudah dimiliki oleh desa. Alangkah baiknya desa menggunakan perencanaan berbasis data SDGs. Sepakat. Sekarang strategi apa agar data di dalam perencanaan di tingkat desa itu benar-benar valid, sehingga apa? Dari proses capaian, semisal ini program pengentasan kemiskinan, ada stunting, ada ODF yang sudah digarap melalui alokasi dana desa, baik itu mungkin ODF, entah itu mungkin dana desa, entah itu mungkin program-program yang lainnya, BLT, itu jelas terukur, keberhasilannya itu terukur. Strateginya apa kira-kira agar data di dalam proses perencanaan itu benar-benar ada semacam outcome-nya itu jelas terukur? Strateginya apa kira-kira? Jadi gini, gunakan data SDGs itu sebagai dasar untuk proses perencanaan. Oke, sepakat. Jadi kalau perencanaan menggunakan proses data SDGs itu akan lebih efektif dan efisien, karena di situ tahu kebutuhan orang miskinnya berapa, kebutuhan anak tidak sekolah, anak berhasil kebutuhan sekolah berapa, itu kan ada. Nah, kadang karena ini kita sebagai TA itu kita hanya bisa mendorong. Ketika proses perencanaan gunakan basisnya SDGs itu. Tapi ya itulah karena setiap desa itu punya masalah dan masalahnya kadarnya beda-beda, itu ya kita hanya bisa mendorong saja, sementara masih bisa mendorong, tapi kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar penggunaan perencanaan itu menggunakan data SDGs. Sepakat, terima kasih Pak Turno. Dan harapan besar kami selaku penggerak swadaya masyarakat memberikan sebuah harapan besar beserta pendamping yang ada di TA, fasilitasi terus, berikan pemahaman, mindset kepada Bapak Kepala Desa, masyarakat tentunya, agar program-program yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat itu benar-benar bisa sesuai dengan target, sasaran, termasuk tujuan. Sehingga keberadaan kami yang ada di Dispermades selaku fungsional penggerak swadaya masyarakat beserta
teman-teman yang ada di jajaran stakeholder terkait, termasuk pendamping desa Pak Turmo. Mudah-mudahan ayo sinergitas ini akan kita bangun agar kita bisa mengawal RPJM Des, RKP Des, APB Des agar perencanaan itu jelas. Sehingga outcome-nya termasuk tujuan, baik itu mungkin capaian untuk program strategis nasional itu jelas. Yang sudah didata berapa, yang sudah tercapai berapa, kalau belum tercapai seperti apa langkahnya, sehingga kita akan bisa melaksanakan program-program dan tanggung jawab secara terukur. Sukses! Mudah-mudahan desa yang baik diawali dari sebuah perencanaan yang baik. Tentunya data yang akan kita suguhkan akan lebih valid, sehingga ini akan menjadi semacam ukuran yang lebih baik. Satu kata untuk program pemberdayaan kita apa Mas Tono? Gini, beberapa kata aja. Iya. Jadi gini, desa itu ngikuti roh undang-undang desa. Ya. Roh undang-undang desa itu gini. Ya. Lur nyotak kei modal jenenge dana desa. Galian potensimu. Ya. Ning desamu potensine opo? Iya. Cara gampangnya opo sing payu ning desamu gitu Iya, kan? iya, iya. Buatlah BUMDes Ya. untuk modal Ya. usaha sehingga kayak BUMN, BUMD di Ya. tingkat kabupaten kelolaan ben hasilnya bisa untuk bangun di desa. Sepakat. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana memberikan sebuah kemandirian desa dengan potensi unggulan desa. Yang tidak kalah pentingnya adalah sumber-sumber pendapatan yang sah, termasuk ada semacam keberadaan BUMDes yang bisa menghasilkan PAD. Mudah-mudahan kita akan bisa sengkuyung bersama, gayung bersambut dengan para pendamping desa, dan tentunya sinergitas dari dinas terkait, stakeholder terkait, Pak Lurah, masyarakat semua. Ayo bangun desa agar desa Panjenengan bisa mandiri, sukses menjadi masyarakat yang benar-benar mandiri. Keterbukaan, akuntabilitas Nomor 1. mantap. Dan yang terakhir tentunya harapan kami adalah bahwa desa ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa. Nah, potensinya. Kalau seandainya benar-benar Pak Kepala Desa itu bisa memanfaatkan potensi ini, tentunya badadun toibatun warafun gofur akan bisa tercapai. Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Sukses Nugroho Ari Wigunadi, penggerak swadaya masyarakat dan pendamping desa Dosen Turno melaporkan dari Dispermades Kabupaten Batang. Sukses! Sukses selalu.